Al-Fatih TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di keluarga Sakinah Al-Fatih TV. Penggemar, subscriber Al-Fatih TV, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi informasi dan ladang berbagi kami untuk penggemar Al-Fatih TV di keluarga Sakinah. Nah, ya, kalau teman-teman ingin bertanya dan banyak ada pengalaman-pengalaman tentang keluarga, silahkan komen dan jangan lupa untuk subscriber. Masih bersama kami di sini bersama Ustadz kita, Ustadz Salman Abu Sifah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, ini ada hal menarik baru ini ya di tampilan keluarga Sakinah kita di kali ini ya. Ada tema batik kayaknya. Boleh jadi batik. Ini untuk lebih Nusantara. Oh, untuk lokalistiknya ya. Rasanya tetap cinta produk-produk Indonesia. Cinta produk Indonesia. Jangan sampai diambil asing ya. Nah, hari ini kita membahas tema yang agak menarik, Ustaz. Dan ini juga ada beberapa permintaan dari penggemar Al-Fatih TV, keluarga Sakinah, itu tentang istri pencemburu. Ya. Nah, kalau kemarin kan suami selingkuh, nah ini istri pencemburu. Nah, dalam banyak kasus, Ustaz, cemburu itu bisa dikatakan wajar dan juga tidak wajar, Ustaz ya. Nah, kalau kita melihat sendiri, apakah wajar kalau istri itu cemburu? Ya, jadi cemburu itu sebenarnya satu sifat dasar manusia. Jadi sesuatu yang alamiah, yang ada pada tubuh manusia, atau sifat insting manusia ya. Itu dalam rangka untuk melindungi diri, atau bagian dari proteksi, atau dalam bahasa yang lain disebut wujud dari ghoizatul baqa, naluri mempertahankan diri. Cemburu itu kan emosi yang kompleks ya, gabungan antara curiga, kemudian takut kehilangan, marah ya, dan kadang juga merasa terkucil. Cemburu itu. Jadi cemburu itu sesuatu yang alamiah yang ada pada diri setiap manusia, baik itu pada perempuan maupun pada laki-laki. Sekalipun pada diri perempuan, khususnya pada istri, itu lebih mudah untuk bangkit ya, lebih mudah untuk muncul rasa cemburu itu. Lebih dominan perempuan yang punya rasa cemburu, Ustaz, ya? Iya, karena cemburu ini kan terkait perasaan ya. Dan memang perempuan atau istri itu lebih banyak menggunakan perasaan daripada akal atau berpikirnya. Laki-laki. Jadi kebanyakan perempuan mainnya di perasaan. Iya. Akhirnya sedikit-sedikit ketika tidak diperhatikan cemburu misalnya. Nah, ini ada terkait masalah perbedaan gen atau memang sifat asalnya perempuan seperti itu, Ustaz? Jadi memang perempuan itu kan lebih dominan perasaan mereka dibanding dengan pemikiran. Ya, sehingga nampak dalam setiap hari perempuan itu lebih pecemburu dibanding dengan laki-laki. Itu tidak ada hubungan dengan genetika. Ya? Itu memang sifat yang melekat pada setiap manusia dan dominan pada perempuan. Dan bagaimana kita suami ketika sedikit-sedikit itu istri cemburu? Ya kan baru pakai parfum sedikit-sedikit, ada curiga ini lawan katanya kemarin. Ini mengatasi hal-hal yang sepele itu supaya istri tidak cemburu. Ya, jadi cemburu itu kan tadi ada curiga ya, ada takut kehilangan, ada marah, ada juga yang perasaan terkucil. Ya, jadi cemburu itu ada yang berdasarkan pada fakta yang ada juga cemburu tanpa dasar sama sekali. Misalnya suami yang tiba-tiba merubah penampilan yang sebelumnya tidak rapi menjadi rapi, sebelumnya tidak harum menjadi harum, sebelumnya tidak pakai batik menjadi pakai batik ya, keluar rumah. Kemudian cemburu itu sebenarnya cemburu yang tidak terlalu berdasar. Itu berasal dari curiga saja, curiga pada perubahan perilaku suami itu. Kalau cemburu yang berdasar, Ustaz, yang istilah cemburu yang dibolehkan. Cemburu yang berdasar itu kan kita lihat dulu ya, cemburu pada apa. Kan istri itu bisa cemburu misalnya khawatir kehilangan suaminya, khawatir suaminya kawin lagi, atau khawatir si istri ini kurang perhatian. Jadi ada istri itu cemburu terhadap mertuanya, ada istri cemburu terhadap anaknya, ya ada istri cemburu terhadap teman-teman suaminya. Ya, bahkan ada pernah kasus
istri cemburu pada laptop suaminya. Ya, karena perhatian suami berkurang ya dengan adanya hal-hal seperti tadi. Ada memang istri cemburu karena suami menjalin komunikasi dengan perempuan lain. Itu baik itu rekan kerja, tetangga, ataupun mungkin juga dengan mantan-mantannya. Gitu. Jadi itu akhirnya memacu kecurigaan-kecurigaan baru ya. Iya. Nah, kalau bisa dikatakan bagaimana kita bisa mengatasi hal-hal yang membuat cemburu itu bagi dari laki-laki supaya istriku tidak cemburu lagi, barangkali kasih mingguan deh. Jadi kalau sudah karena misalnya kurang pembagian juga Jadi kalau sudah tahu istri itu mudah cemburu, ya jangan melakukan hal-hal yang bisa membuat istri itu cemburu atau curiga. Jadi apa-apa misalnya yang baru yang mau dilakukan oleh suami, itu sebaiknya dikomunikasikan. Ya, misalnya suami punya proyek baru ya, yang dalam proyek itu intens sekali komunikasi dengan perempuan ya, pihak-pihak tertentu yang di situ kebanyakan perempuan, ya sebaiknya dikomunikasikan dari awal. Ya, begitu juga misalnya dari sisi penampilan, kemudian dari sisi perhatian suami terhadap orang tua yang lebih daripada sebelumnya, itu perlu dikomunikasikan. Jadi kecurigaan istri itu bisa diredam dengan adanya komunikasi dari pihak suami. Tapi tentu juga si istri itu jangan mudah curiga. Ya, kalau ada hal-hal baru yang dilihat pada diri suami, sebaiknya istri itu bertanya, tidak memendam kecurigaan di dalam hati ya. Akhirnya dia sendiri yang sakit hati, menderita secara batin. Kan ada juga kan suami itu yang tidak mau mengkomunikasikan hal-hal misalnya pekerjaan, ya. Ya, karena kalau misalnya kalau dia sudah di rumah, ya di rumah urusan rumah. Kalau pekerjaan jangan mau bahas gitu. Ya. Nah, itu ada memang suami seperti itu dengan tujuan istri itu tidak bertambah beban pikiran. Iya, karena jangan sampai misalnya masalah-masalah di kantor, masalah-masalah di pasar ya dibawa ke rumah. Kalau itu masalah yang positif, misalnya tender itu menang ya, proyek itu bagus ya, dagangan lancar, berita itu dibawa ke rumah, ya alhamdulillah istri mungkin gembira. Tapi kalau yang kita bawa misalnya proyek yang gagal, tender yang tidak berhasil ya, kemudian dagangan tidak laku dibawa ke rumah, cerita-cerita itu istri bisa terbebani. Jadi ada memang suami yang tidak membawa berita-berita pekerjaan atau cerita-cerita tentang kerjaan itu ke rumah supaya istri tidak bertambah beban pikirannya. Tujuan itu bagus. Ya. Jadi bagaimana mengefektifkan komunikasinya, San? Ya ini juga kadang-kadang tadi karena disampaikan ini tidak mau disampaikan ini karena tidak terbebani, diam ki kan akhirnya dia kenapa kan rahasiakan ini? Ini kan suami istri harus berbagi gitu kan. Ini yang komunikasi menurut saya komunikasi efektif supaya juga kita tidak merasa membebani istri, sudah terbebani, terus juga kita tetap juga tidak dianggap macam-macam di luar. Ya, jadi kalau dari sisi suami ya, suami harus paham dulu tentang sifat istri. Sifat istrinya. Setiap istri itu beda-beda. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga ya. Bisa saja sifatnya beda-beda ya. Ada yang ingin tahu banyak tentang pekerjaan suami. Ada yang tidak ingin tahu banyak tentang pekerjaan suami. Jadi dilihat saja kalau memang keingintahuan istri itu begitu tinggi, besar ya terhadap apa yang dilakukan suami di luar rumah, ya dibicarakan, dikomunikasikan. Sambil tentu istri itu dipahamkan untuk tidak mudah curiga, tidak mudah cemburu ya terhadap hal-hal yang tidak penting, yang tidak berdasar. Itu. Kalau kadang-kadang juga ini debatable. Ada ya sedang saya setahu saya ada ustadz yang menganggap tidak perlu itu WhatsApp dipakai paspor. Ada yang menganggap WhatsApp itu pakai paspor. Itu jadi ini supaya tidak ada kerasa kecemburuan, kan begitu ya. Itu sebenarnya begini, itu kan tergantung saling kepercayaan ya, kepercayaan. Kalau istri percaya terhadap suami, suami itu pakai password WA ya atau HP, itu dia tidak cemburu, dia tidak akan curiga. Karena memang kan tidak semua komunikasi di dalam HP itu boleh dilihat oleh istri. Ada hal-hal yang sifatnya privat, maksudnya tidak boleh dibaca oleh istri karena itu rahasia perusahaan atau rahasia orang-orang ya. Misalnya orang lain konsultasi, bicara, cerita dengan kita lewat WhatsApp, itu hal-hal yang sifatnya misalnya aib keluarganya, aib pribadinya yang dia konsultasikan, itu tidak boleh bocor kan ke orang lain, termasuk terhadap istri sendiri. Jadi dilihat bahwa kalau memang di dalam riwayat
chat kita itu banyak hal-hal yang sifatnya rahasia, yang tidak boleh terbaca oleh orang lain, ya harus ditutup, ya harus dikunci. Kalau tidak ada yang sifatnya rahasia, ya tidak usah dikunci. Itu dari sisi suami. Tapi dari sisi istri harus lebih mengerti terhadap suaminya bahwa tidak semua hal itu perlu ditahu oleh istri. Di sini sebenarnya yang mesti dibangun adalah kepercayaan istri terhadap suami. Kalau istri percaya terhadap suami, apapun yang dilakukan oleh suami terhadap handphonenya, itu dia tidak akan curiga. Ini kan handphone tidak hanya dibuka nanti oleh istri kan, bisa saja dibuka oleh anak, dibuka oleh teman, atau mungkin tertinggal di masjid, tertinggal di mana orang buka. Maka rahasia-rahasia di dalam tidak hanya nanti terbaca oleh istri, tapi terbaca juga oleh orang lain. Jadi situasional sekali, tergantung apa isi dari pesan-pesan yang ada di dalam. Dan juga harus kita tetap dikomunikasikan bahwa kenapa saya pakai paspor karena begini. Ya. Jadi kau juga tahu paspornya. Nah, kalau di dalam Islam Ustaz, dipandang cemburu itu seperti apa Ustaz? Jadi cemburu itu kan satu hal yang alamiah, yang penting tidak memunculkan efek yang buruk terhadap hubungan keluarga. Istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan ada beberapa yang cemburu, saling cemburu dengan istri yang lainnya, dan Rasul biasa-biasa saja menghadapi seperti itu. Misalnya ada satu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang cemburu ketika Rasul habis minum madu ya di rumah istri yang lain ya, dan lain sebagainya. Ada yang cemburu karena istri Rasul yang lain lebih cantik daripada dirinya, dan Rasul biasa-biasa saja dengan hal-hal seperti itu. Beliau tetap mengayomi istri-istrinya. Jadi itu hal yang biasa ya, tergantung bagaimana kita mengelola sifat cemburu yang ada pada istri. Cuma yang penting kan di sini adalah bagaimana istri itu tidak mudah cemburu. Iya. Sekalipun itu tidak mungkin dihilangkan ya. Iya, misalnya istri pertama cemburu ke istri kedua, istri ketiga cemburu ke istri pertama, itu biasa saja dalam kehidupan berumah tangga. Mungkin kalau kita belum kita alami ya, karena istri kita baru satu. Cemburu sama WhatsApp juga. Cemburu sama WhatsApp, cemburu sama pelanggan ya. Segala macam. Jadi kalau cemburu 1, 2, 3 belum dirasa. Nah, dari situ sebenarnya berarti perempuan cemburu, laki-laki pun cemburu itu wajar, naluriah. Tidak ada permasalahan. Yang penting bagaimana mengelola. Nah, yang paling menarik artinya jadi catatan dari kita, harus saling mengenal intinya. Intinya suami harus mengenali istrinya, istrinya harus mengenali suaminya. Jadi akhirnya ada kepercayaan. Harus mengenali karakter, dan yang kedua harus dibangun kepercayaan. Karena kan cemburu ini kalau dipendam, efeknya kemana-mana. Misalnya karena cemburu, akhirnya dia marah kepada suami, tidak melayani suami, tidak siapkan sarapan, tidak dicuci pakaiannya. Bahkan ada yang cemburu kemudian sakit hati kan? Dia lari dari rumah. Ada juga yang cemburu kemudian dia bunuh wanita yang dianggap bisa mengambil suaminya itu. Jadi cemburu itu kalau dipendam, ya tidak dikelola dengan baik, itu bisa berefek buruk, bisa berefek negatif. Bisa dampaknya itu ke si istri, bisa dampaknya ke orang lain gitu. Jadi apa yang pernah Ustadz dapatkan ketika ada keluarga-keluarga seperti itu cemburu? Kasus-kasus apa saja yang biasa ada? Ya, jadi ada pernah misalnya seorang perempuan ya cemburu karena suaminya kawin lagi tanpa dia tahu. Ternyata suami itu sudah lama menikah. Dia datang konsul minta, Ustaz ada enggak doanya supaya suami saya itu tidak cinta lagi sama istri keduanya. Saya bilang itu tidak ada ya. Tidak ada doa seperti itu. Ya, karena secara syariah laki-laki boleh menikah sampai 4 istri ya, memiliki 4 istri. Dan banyak lagi yang lain ya, banyak lagi yang lain kecemburuan istri itu. Ada istri yang cemburu ke suami sampai dia tidak melayani, tidak tidur sekamar, tidak siapkan makan. Ya. Jadi memang kecemburuan ini harus dikelola dengan baik karena bisa berefek berdampak munculnya kemarahan. Ya, kemarahan. Yang kedua, kalau muncul sakit hati, istri bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar ya, seperti bisa sampai kepada tingkat bunuh diri kalau istri itu cemburu. Karena main perasaan hati gitu. Nah, Ustaz, apakah cemburu itu hanya berlaku kepada pasangan yang nikah
tua atau muda juga, Ustaz? Cemburu itu berlaku pada setiap manusia yang tidak ingin kehilangan pasangannya, tidak ingin kehilangan perhatian dari orang-orang yang selama ini memperhatikan. Jadi cemburu itu tidak hanya dalam konteks berumah tangga. Cemburu juga bisa pada misalnya konteks anak ya, sama orang tua. Ketika seorang anak melihat kakaknya atau adiknya lebih disayang, maka si anak itu akan cemburu. Begitu juga dalam dunia pendidikan, misalnya di ruangan pendidikan di sekolah ya, di kelas itu, ketika ada satu siswa merasa siswa lainnya itu lebih diperhatikan oleh guru, mereka juga cemburu. Jadi cemburu itu muncul karena merasa kehilangan perhatian atau takut kehilangan orang-orang yang menyayanginya. Nah, jadi bukan hanya pada pengantin tua, juga pada pengantin baru dan juga pada orang-orang yang sebenarnya juga belum sah secara syariah pasangannya ya. Nah, karena memang cemburu ini sifat yang melekat pada hati manusia itu. Iya, yang kalau kita lihat malah ngeri yang belum sah pasangannya ya. Ya. Karena banyak kasus anak-anak muda, terutama anak-anak remaja, itu ketika dia cemburu, dia ambil pacarnya, pergi berkelahi itu gara-gara masalah cewek. Ya, itu kan banyak ya anak perempuan yang dia bully teman perempuannya karena merasa diambil alih pacarnya itu. Jadi malah lebih sadis lagi. Jadi ini energi, kalau bisa dikatakan energi yang kurang bagus untuk manusia, ya. Oh, tidak juga. Cemburu itu sesuatu yang bagus. Dia netral. Tidak positif, tidak negatif. Dia sesuatu yang sifatnya netral. Seperti amarah kan, dia sifatnya netral. Tergantung marah dan cemburu terhadap apa dan bagaimana melampiaskannya. Karena dia bagian dari naluri untuk mempertahankan diri, memproteksi agar dia tetap mendapat kasih sayang, agar dia tetap mendapat perhatian dari orang-orang yang dicintainya dan orang-orang di sekitarnya. Tetapi harus diarahkan dengan baik itu. Nah, ada tips ini terakhir kita sebelum closing, ada tips untuk bagaimana istri itu bisa mulai cemburunya, baik itu yang cemburu yang tidak dijelaskan maupun juga yang jelas-jelas ada apa namanya, ada alasannya cemburu. Ya, jadi untuk istri agar tidak mudah cemburu itu pertama harus percaya kepada suami. Percaya dulu. Ya, percaya. Yang kedua, kalau ada kekhawatiran ya terhadap perilaku suami, karena itu sebenarnya ada tanda-tandanya. Ya, ditanyakan. Ada perubahan perilaku, perubahan sikap pada suami, itu ditanyakan ya. Karena kalau tidak ditanyakan bisa muncul kecurigaan. Kalau sudah ditanyakan ternyata marah-marah, berarti yang kemarin ya. Berarti ada tanda-tandanya. Ada tanda-tanda. Yang ketiga, kalau misalnya khawatir, ada perempuan lain yang lirik-lirik suami. Ya, biasa kan suami belum merespon, ada perempuan yang lirik-lirik suami, maka istri harus lebih meningkatkan performanya, penampilannya dan pelayanannya supaya suami tidak melirik wanita lain. Kalaupun suami sudah diservis dengan sempurna, tapi suami masih tetap melirik wanita lain, dihalalkan saja. Malam-malam dihalalkan kalau memang mampu suaminya. Kalau mampu ya. Kalau dan berani. Ya, itu insya Allah menjadi pembahasan menarik kita. Kita tunggu juga komen-komen dari subscriber El-Fatih TV. Insya Allah kita akan respon dan juga akan dijawab ya pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan di kolom komentar. Itu saja Ustaz tentang istri pecemburu ya. Semoga bermanfaat dan informatif untuk teman-teman sekalian. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.